Aku menyembunyikan diri di lorong mainan, berpura-pura meluruskan rak yang penuh berisi permainan papan. Rasanya ironis disembunyikan oleh setumpuk permainan Game of Life, sementara aku mengintip di sekitar rak di ujung lorong. Aku sedang berusaha keras melihat sosok pria yang membuat hatiku bergetar dengan cara yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Russ masuk ke ruangan kantor untuk berbicara dengan manajer departemen. Ku manfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari lorong dan masuk ke dalam ruang penyimpanan barang. Aku benci ruangan ini dan biasanya ku hindari dengan berbagai macam cara. Ruangannya kotor dan penerangannya remang-remang, dan aku yakin barusan melihat dua berlari ke lubang mereka. Tapi, ruangan inilah yang kebetulan terletak persis di samping ruangan manajer. Aku berkeliaran di sekitar ruangan kantor, beralasan aku harus mencari persediaan permainan untuk kutaruh di rak. Daliku sangat kelihatan dibuat-buat, tapi aku tak peduli. Inilah peluang untuk tak sengaja bertemu pria ini yang belakangan menjadi sasaran perasaanku. Usiaku 17 tahun dan aku punya rencana-rencana besar. Dalam beberapa bulan, aku akan berulang tahun ke-18 dan lulus SMA. Surat penerimaan kuliah sudah mendarat dengan manis di mejaku di rumah. Sebenarnya, hal terakhir yang kuperlukan dalam hidup ini adalah hubungan serius. Terlalu banyak hal yang sedang berubah dalam sekali waktu. Tetapi, rasa tertarikku terhadap Russ lebih kuat dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Aneh sebetulnya, mengingat kami tidak pernah bertukar kata-kata lebih dari sekadar hai atau Ray ada di kantornya. Russ adalah teman bosku Ray. Mereka bersekolah di SMA yang sama dan pertemanan keduanya berlanjut. Setiap beberapa pekan, Russ menyempatkan diri mampir ke departemen kami dan aku selalu pastikan aku sedang mengerjakan sesuatu yang kebetulan cukup dekat dengannya agar bisa bertegur sapa. Sebuah pembicaraan ala kadarnya lantas berkembang menjadi kencan pertama. Sebenarnya tidak tepat juga dikatakan kencan. Kami makan siang di Burger King. Inilah acara setengah makan siang dan setengah kencan paling memalukan dalam sejarah peradaban manusia. Kami memesan burger dan menduduki meja di dekat jendela. Aku tersenyum dan mengajak Russ mengobrol, berusaha mengenalnya lebih jauh. Namun, beberapa menit setelah makanan tiba, aku melirik keluar jendela dan apa yang kulihat membuat senyumku membeku meskipun wajahku terasa panas. Bosku, yang tidak ada di ruangannya saat kami pergi, memasuki tempat parkir. Dia menghentikan kendaraannya, sungguh-sungguh melompat keluar dari mobilnya, lalu berlari ke arah restoran. Apa yang dia lakukan? Aku berdoa semua ini hanya kebetulan, tetapi dalam hatiku, aku tahu. Kami menatapnya berjalan ke arah meja kami. Dia tergagap dan terbata, berpura-pura pertemuan itu kebetulan belaka. Sambil melihatnya, aku berpikir, ada apa dengan temannya, sehingga dia merasa perlu menyusul kami. Apakah naluriku salah? Mungkinkah Russ punya masa lalu yang kelam? Apakah dia tipe habis manis sepah dibuang? Apakah dia hendak memanfaatkanku? Duh, apakah kencan ini bisa berjalan lebih buruk lagi? Sayangnya, ya, dan memang itu yang terjadi. Setelah menit-menit yang canggung, bosku pun pergi. Kami menyelesaikan makan siang, namun sebelum pulang, aku perlu membeli makanan untuk dibawa. Aku sudah berjanji pada dua teman kerjaku akan membawakan sesuatu. Dengan 2 porsi makan siang di kantong dan 2 gelas besar soda di wadah terbuat dari karton di antara kakiku, Russ membantuku duduk nyaman di kursi depan mobilnya. Sudahkah kusebutkan bahwa mobilnya adalah mobil sports impor berusia 1 tahun? Dalam 5 menit, kami sudah kembali ke toko. Kubuka pintu mobil sambil berharap interupsi memalukan tadi tidak akan menghancurkan hubungan yang bahkan belum dimulai ini. Seharusnya, aku tidak boleh berkhayal dan lebih berkonsentrasi pada detik itu. Dengan satu gerakan ceroboh, kutumpahkan 2 gelas soda di dekat kakiku. Tutup plastik yang longgar langsung terlepas, dan isi gelas, soda sebanyak hampir 1 liter, keluar dari wadahnya seperti versi mini air terjun Niagara. Keset mewah kecil di mobil itu tak mampu bertahan. Cola menyebar di atasnya, dan merembes sampai ke dalam, ke dasar mobil. Soda bercipratan di pintu dan tuas persneling. Beberapa tetes bahkan sampai juga ke dashboard. Namun, bukan ini titik terendah dalam kencan kami. Momen yang terburuk adalah reaksiku. Aku menatap soda yang tumpah, lalu ke arah wajah Russ yang terkejut setengah mati, dan aku pun mulai tertawa. Bukan jenis tawa lembut, atau 1-2 kekehan. Bukan. Gugup, tawa mulai mengelegak dalam diriku. Semakin lama semakin keras. Kututup mulutku dengan tangan, tetapi tidak berhasil. Mobil barunya kotor, kencan pertama kami berubah menjadi bencana, dan yang bisa kulakukan hanyalah tertawa. Aku mencoba meminta maaf, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Russ pun tidak sedang berusaha mendengarkan ocehanku.
Dia terlalu sibuk menyambar tisu dan berupaya menerap genangan soda yang kini menodai mobilnya. Sudah kusebutkan, bukan, bahwa dia mengendarai mobil baru tipe sports yang diimpor? Di antara gelak tawaku yang memalukan, aku mencoba membantunya membersihkan tumpahan. Tetapi aku sudah terlambat memulai bekerja, dan tawaku juga tidak membantu. Jadi, atas permintaannya, kutinggalkan dia di tempat parkir. Mobilnya tercemar, harga dirinya terluka, dan harapanku akan kencan kedua hancur berkeping-keping. Dengan lesu, aku berjalan masuk ke toko. Kepada teman-teman yang menagih makan siang mereka, aku hanya menggelengkan kepala dan meminta mereka membeli camilan dari konter toko. Setelah memasukkan absen, aku segera menuju ke salah satu lorong dan bersembunyi, berharap jam-jam kerjaku akan terbang agar aku dapat pulang sebelum bosku bisa bertanya soal kencan kami. Aku tidak khawatir lagi soal menemui Russ, sudah pasti dia tidak akan bersedia melihatku lagi. Namun, rupanya aku meremehkannya. 15 menit kemudian, dia menemukanku di lorong mainan. Dengan senyum yang seakan membuat duniaku terang, dia meyakinkanku bahwa kerusakannya tidak seberapa dan dia paham aku tertawa karena gugup. Dan dia bertanya, apakah dia dapat mengajakku makan siang lagi di lain waktu? Di antara tahun kedua dan ketigaku di masa kuliah, kami menikah. Pada hari kencan tersebut, aku langsung tahu dia pria yang tepat untukku. Perkawinan menuntut komitmen untuk menempatkan satu sama lain di atas segala hal lainnya. Hari itu, Russ membuktikan bahwa aku lebih penting ketimbang mobil mewahnya. Aku berutang pada genangan soda atas hikmah yang kudapatkan. Terima kasih telah menonton cerita romantis yang penuh kejutan ini. Kalau kamu suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak cerita seru lainnya. Dan kalau pernah punya pengalaman kencan yang berantakan seperti ini, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.